rame jadi bikin khawatir ya. Ya, sebenarnya sih kalau memang mau lockdown, mau betul-betul kayak gitu ya mungkin susah juga sih ya. Warga kita juga kayaknya kurang aware sama ini. Jadi mungkin kalau saya ngerasa kan, setelah saya merasa jadi mantan pasien, memang agak sebenarnya sih tidak terlalu apa ya, jangan terlalu dibikin khawatir lah. Yang penting kita aware aja sama tahu sendiri gitu loh. Kan kondisi kita ini kita yang tahu sebenarnya badan kita. Kapan kita ngerasa, oh ini ada sakit, oh ini ada ngerasa nggak enak nih badan nih. Nah itu kita harusnya udah siap-siap. Kayak awal itu saya kenanya kan di tanggal 12 tuh udah ngerasa nggak enak gitu. Udah saya di rumah memang gabung tuh sama anak istri masih. Cuman saya udah pisah kamar, udah pakai masker terus. Oke. Pertama. Baru positif, nah itu baru kami pisah rumah. Kedua, saya sendirian di Wika. Itu treatmentnya sendirian? Kenapa? Treatmentnya gimana sendirian? Nggak ada yang rawat. Bahkan karena saya juga alhamdulillah sih kenanya kan masih gejala ringan, kalau dibilang dokter itu gejala ringan. Jadi tapi alhamdulillah juga warga sini juga aware, saya ngelapor. Nah ini kebanyakan nih teman-teman nih, orang-orang ini kadang nggak mau ngelapor gitu loh. Ke warga sekitar, terutama RT lah ya sebagai satgas. Itu kadang mereka nggak mau ngelapor. Saya ngelapor dan alhamdulillah mereka di sini aware sama kita. Artinya ditanya apa perlu apa. Jadi kita udah benar-benar keluar rumah. Ada yang bantu gitu ya? Ada. Karena kan kita bisa pesan lah ya. Tapi kalau yang lain-lain tuh kayak gas, kemarin tuh gas habis gitu kan. Iya. Alhamdulillah ya warganya. Jadi memang kalau saya sih kalau kita juga menjaga lingkungan kita ya harusnya kita melapor lah. Banyak kan orang-orang kan nggak melapor. Nggak lapor, udah parah baru ya. Nah begitu. Alhamdulillah sih saya sudah ringan dan dokter juga ngelihat Pak di rumah aja katanya begitu. Ya support obat, saya minta obat pasti dikasih sama puskesmas. Berapa hari kemarin jadinya total? Total itu saya kalau dari gejala awal ada sekitar 20 hari lah saya. Banyak juga ya 20 hari ya. Enggak, sebenarnya sih udah nggak ada gejala, cuman dari saya belum dapat rilis lah dari dokter puskesmas gitu. Saya ngomong, Pak boleh aktivitas kembali ya sudah, baru keluar. Oh sudah ada dari dokter ya? Ada statement seperti itu. Ya statement aja tuh di WA aja di Japri. Ya udah Pak boleh keluar. Tapi tetap sekarang saya tetap masih pakai masker. Ketemu anak-anak juga nggak lepas tuh masker tuh nggak lepas tuh masih, karena yang saya baca dari satu literatur itu memang 2 bulan residu itu masih ada. Residu maksudnya virus-virus yang mati itu masih ada dalam tubuh kita, cuman sudah tidak aktif lagi. Karena kan penularan itu kan kalau berdasarkan literatur nih yang saya baca itu di 12 hari itu penularannya. Pas 12 hari sudah nggak ada gejala lagi, banyak ditambah 2 hari kan 14 hari itu sudah tidak menular lah. Iya. Habis dapat informasi begitu terus aktivitas jalan terus. Stop. Kalau saya pilih stop. Jadi saya bilang ke Ani, ya saya nggak bisa keluar dulu gitu, isolasi mandiri. Ke klien-klien juga kan, kerjaan juga keluar. Jadi memang saya stop semua. Ya alhamdulillah sih pas juga nggak ada kendala. Pas sudah kerjaan juga udah selesai, masih menunggu aja. Gitu.
Kerjaannya Pak Rul ini kan cleaning ya? Ya, Cleaning maintenance ya. Itu Itu kan kerjaannya di lapangan, di luar gitu. ya. Terus Banyak banyak orang. orang. Gimana tuh? Betul. Nah, waktu saya pernah ngomong dulu kan, yang, aduh lagi lelah-lelahnya nih gitu kan. Itu memang saya sudah ketemu itu. Nah, itu udah, ya memang harus apa ya, cuman seperlunya aja. Kadang dari jauh mantaunya gitu. Saya pengen tahu detail nih. Kerjaannya sebetulnya kayak apa sih maintenance building itu? Pertama, orangnya tuh cleaning service. Kontrak ya. Kontrak. Kemudian ada maintenance gedung. Maintenance gedung itu kayak pembersihan, pengecetan, gitu. Cuman untuk gedung-gedung tinggi. Berapa personilnya tuh? Kalau personil sih sekarang untuk maintenance cuma 3 orang. Kalau yang cleaning service saya cuma 8 orang. Berapa lantai yang paling tinggi pernah di maintenance? Hampir Balikpapan, Novotel. Oh, paling tinggi Swiss Bell berarti. Sebenarnya Balikpapan yang paling tinggi itu Menara Bahtera. 20 ya? Nah, betul. Kalau Swiss Bell balkoni itu sekitar 110 meter. 110 meter. Ya. Yang paling tinggi itu ya? Balikpapan paling tinggi Menara Bahtera sebenarnya. Cuma saya belum pernah kerja. 20 lantai itu saya pernah ke rooftopnya itu. Yang mana Bahtera? 20 lantai. Berapa meter kira-kira ya? Enggak, itu setengah saya itu 100. Balkoni itu aja itu sekitar 110, 105 karena tali saya kan 200 bagi 2 di 100-an. Wah, tinggi juga ya. Berisiko banget. Jangan salah lo, bisa mabok lo di atas itu. Bisa mabok kayak mabok. Iya, waktu naik ke lantai 20 itu pusing kepala saya. Belum biasa aja. Iya. Cuman kalau yang udah biasa gitu ya? Iya, udah biasa. Ya intinya sih memang menjaga, karena kita kan di tergantung sama peralatan ya. Tali, terus alat safety-nya. Ya, kita harus pastikan itu semua bagus. Itu bagus. Kalau ada rasa yang kurang nyaman ya mending nggak usah. Makanya kerjanya nggak bisa dipaksakan. Anggota itu nggak bisa dipaksa untuk kerja hari ini harus dapat segini nggak bisa. Feelingnya juga mereka harus main. Mereka nggak nyaman ya nggak usah gitu. Iya. Libur. Gitu. Mulai kapan sih ngerjain maintenance building gini? Udah kali 7 tahunan udah 7 tahunan lah. 6-7 tahun mungkin. Gedung-gedung tinggi masih sedikit ya di sini ya waktu itu ya? Ya. Enggak, udah banyak sih, udah banyak. Itu karena ngeliat peluangnya itu kan kita coba main ke situ. Iya. Selain pekerjaan itu berisiko, kemudian juga jarang orang yang berani ngerjain kayak gitu ya? Iya, memang jarang. Dulu waktu saya masih ke perusahaan, kebanyakan kita main gondola. Jadi ada sistemnya satu gondola, ada namanya kalau kita rope access. Jadi kita pakai rope access. Nah, kalau gondola itu malah menurut saya sih lebih beresiko, karena kita kayak kerjaan di mana waktu itu di Grand Sudirman. Sudirman ya. Itu, apalagi pagi dan sore ya. Pagi sore itu angin kencang itu alat tuh goyang-goyang begini, alat gondolanya itu
goyang-goyang, bahkan bisa nampak ke kaca gitu. Jadi menurut saya sih lebih beresiko. Pakai Meskipun gondola secara itu ya. Kayak gondola tuh kayak yang ini ya, yang ada tempatnya gitu ya, ada tempat orang berdiri untuk bersihin gitu kan ya. betul begitu. Nah sekarang pakai Dan sistem apa? rope akses pakai tali. Oh, pakai tali aja. Kalau gondola juga pakai tali, ada tali safety-nya untuk kemudi ya. Cuman kan ini alatnya sendiri, namanya apa, platformnya sendiri itu mereka ada safety-nya juga, maksudnya pakai tali seling kan. Cuman sayang orang itu atau pemilik gedung itu yang punya gondola itu jarang maintenance. Nah itu yang repot. Beberapa tempat Balikpapan ini punya gondola itu udah nggak berfungsi semua. Nggak berfungsi semua karena tali itu selingnya itu berapa tahun harus ganti dan perawatan terus, digrease begitu kan. Kalau lambat perawatan ya, udah patah dia. Oke. Dan itu repot. Iya. Berarti sekarang pakai sistem begitu efektif nggak daripada pakai gondola? Secara cara kerja lebih efektif sebenarnya. Cuman ada beberapa kelemahan kita, kadang tidak bisa menjangkau beberapa tempat. Itu saja. Tidak bisa kalau kita tulis kayak di beberapa gedung itu mana ya, saya lupa. Itu tidak bisa kita kerjakan karena pertama safety-nya untuk anchor-nya itu, penempatan tali itu nggak ada. Dan ada beberapa yang kadang gedung itu tidak estetikanya bagus, tapi untuk perawatannya yang susah, begitu. Perawatannya. Kalau ada kan sistem satu lagi kan scaffolding, itu pakai scaffolder. Cuman kan scaffolding itu pertama jangka waktunya lebih lama, kemudian juga safety-nya juga lebih kuat, lebih kencang sebenarnya itu. Iya. Lebih mawas scaffolder itu kan juga dia punya sertifikasi, gitu. Dan itu menurut saya sih lebih selain ribet safety-nya juga harus kencang, harus kuat. Oke. Gitu. SOP-nya lah lebih banyak sebenarnya. SOP-nya itu lebih banyak. Ini pekerjaan gini yang excited terus gitu, ada challenge-nya, udah gitu juga ada banyak SOP yang harus dibuat gitu kan, karena bergantung kepada keselamatan. Betul. Pernah dapat satu kejadian atau insiden yang luar biasa nggak? Alhamdulillah sih belum pernah. Cuman yang pernah saya lihat itu anggota nggak sesuai SOP. Jadi saya paling wanti-wanti itu kalau masalah teknik pemasangan, terus juga safety-nya seperti kita harus briefing dulu kan, safety-nya harus kemana, kita harus diperjelas dulu. Nah waktu itu saya baru aja sih kerjaan itu ketangkapan saya udah sesuai lah gitu, akhirnya saya stop. Jadi saya mending gak usah kerja deh kalau begini gitu. Iya harus begitu memang ya. Kitanya juga harus waspada daripada kenapa. Mudah-mudahan aja nggak banyak masalah nanti ke depannya. Yang penting kan kita ada safety. Pernah melibatkan ini nggak konsultan safety atau apa gitu? Belum ya, karena juga kalau saya sih cuma diskusi aja kadang untuk ini mungkin ada teknik lain gitu ya, karena ini macam-macam ya, kita kan kebutuhannya macam-macam teknik ya yang bisa kita pakai, alat juga kita macam-macam, akhirnya kita cuma gabungkan aja sekedar konsultasi aja, gimana sih ada teknik lain nggak begitu. Tapi selama ini yang kita pakai ya cukup yang kita ini aja, yang nyamannya kita lah. Ya, itu kan kembali ke nyamannya ya, kenyamannya, kebiasaan kita. Yang insya Allah sih jangan tetap aman. Yeah. Yang pernah sering kejadian itu terutama di daerah Jawa ya,
Jawa itu yang mereka nyadurnya itu dari mana? Dari olahraga panjat tebing. Ya. Nah, itu bagi mereka itu kan apanya tuh sensasinya itu kan di setengah bahaya itu yang mereka dapat kan. Nah, itu kadang dibawa ke pekerjaan. Nah, itu kejadian terakhir itu tahun berapa itu ada yang jatuh karena mengandalkan satu peralatan aja, satu alat aja. Kemudian di Balikpapan juga pernah saya dengar gitu sebelum saya ikut kerja ini sih pernah juga. Nah, untungnya kerjanya di rumah sakit. Jadi langsung nggak repot ya, langsung UGD dari atas langsung UGD. di Jawa yang waktu zaman saya itu dari vendor lain lah ceritanya, kita kan ada beberapa vendor gitu ya. Vendor lain itu jatuh tinggi sih, nggak cuman paling 3 lantai. Wah ya tinggi lah 3 lantai. Gimana ceritanya? Masih utuh lah. Itu tuh yang itulah kerja yang berisiko tinggi itu yang kadang-kadang banyak orang yang nggak tahu gitu kan. Taunya ini hasilnya aja gitu kan. Seperti kita ngelihat itu orang kerja di ketinggian gitu kan. Kita ngelihatnya oh ya sedang kerja biarin aja gitu kan. Padahal ada risiko di situ yang luar biasa harus diwaspadain gitu. Itu dari bawah, coba kelihatan dari atas. Ngeri banget. Oh, saya pernah loh, betul. Jadi naik ke rooftop itu di Menara Bahtera itu malam lagi kan, bawa kamera mau foto gitu. Jadi pas lihat ke bawah tuh kok pusing gitu kan. Kalau di atas nggak masalah, di atas kita ngambil gambar gitu nggak masalah. Begitu lihat ke bawah, kok ini pusing gitu, pantasan aja kali orang itu ya. Iya. Jadi orang kalau mau bunuh diri gitu cepet aja kalau dari ketinggian kali ya. Saya bilang anggota gitu kan. Kalau kalian jatuh, kalian enak, udah lewat gitu kan. Lah kita yang hidup ini yang bahaya masih. Iya. Wah, luar biasa emang itu. Ada ini ya, harus punya adrenalin ya untuk bisa ngerjain itu kan. Iya sih. Ngobrol-ngobrol itu apa namanya? Kompetitor ada berapa banyak company di sini? Di sini dulu ada 3, dulu ada 3, sekarang tinggal 2. Ya anggota saya juga. Kebanyakan mantan anggota saya. Oh biasa itu. Kalau dari perintis begitu, perintis bukan ya? Termasuk perintis sih. Perintis. Iya, jadi kalau perintis biasa itu ada anggota yang keluar terus bikin sendiri udah biasa. Amal jariah itu baru ya. Amin. Sudah banyak sih ngelatih orang gitu kan. Sudah banyak gitu. Alhamdulillah. Oh, ngelatih bisa juga ya? Iya, bisa. Enggak, maksudnya ngelatih itu ngajarin orang gitu kan untuk kerja bareng gitu. Kita ajak kerja gitu kan. Itu diambil orang gitu. Diambil orang. Ya begitu. Ya. Gitu. Itu apa sih sekolahnya? Ada sekolahnya nggak sih? Nggak ada sebenarnya. Yang penting pertama tuh berani dulu gitu, nggak takut ketinggian. Yang kedua teknis sih bisa kita ajarin. Dulu belajarnya dari mana baru? Saya ada anggota satu yang senior lah, yang mungkin paling senior lah di Balikpapan ini. Balikpapan ini paling senior. Yaitu yang ini. Saya pun juga belajar dari dia. Cuman saya nggak dibolehkan turun. Anak beban. jadi postur pun juga mempengaruhi. Postur. Oh gitu. Bumi. Ada ininya syaratnya gitu ya? Ya ada. Karena semakin tinggi, kalau cuma 3 meter gitu ya, kalau cuma 3 meter gitu sih nggak apa-apa. Misalnya 3 meter, 3 lantai lah ya, itu masih nggak apa-apa. Cuman kalau sudah sampai 10 lantai gitu, itu tali itu apalagi beban kita yang berat, tali itu akan bermain deh. Dan itu akan susah ininya.
Berapa susah. berat maksimal atau tinggi badan maksimal? Pengalaman kita sih di 60 kilo lah. Itu udah enak tuh. 60 kilo itu sudah enak. Kalau kita di bawah lagi, di bawah. Kalau udah 70 gitu ya, kayak dulu pernah ada orang mau ikut kerja gitu kan, ya sudah kita ajak, kita latih. Ya agak susah juga. Tapi lama-lama pasti kurus. Namanya mau cepat kurus ya memang di kerjaan ini yang paling cepat. Iya, 70 ya, 60 ya, 60 ke bawah lah. Ideal lah, kita bicara ideal ya. Idealnya ya. Terus usia gitu, usia ada nggak? Oh, usia sih enggak, cuman lebih ke mana? Kebugaran aja, tinggal kebugaran. Umur 50 gitu masih bisa, asal bugar ya. Iya. Dia nggak apa namanya, ada fobia ketinggian gitu ya. Ya, terutama itu. Nggak Ada ngetes, ada cara ngetesnya nggak sih kalau orang itu fobia ketinggian apa enggak? Turunin pakai tali. Cobain sendiri, suruh naik gitu kan. Begitu. Iya, oke. Menarik ya, luar biasa ini. Saya juga kemarin mikir loh, ini orang ada apa, ngelihat gitu orang kerja, ini orang kerja di ketinggian gitu apa enggak ini gitu apa, nggak ada was-was gitu ya. Kalau Iya. mungkin Alat ya. ya kalau udah alatnya proper gitu ya, alatnya bagus, terus SOP-nya juga bagus ya mungkin aman aja. Ya tergantung peralatan dan perawatan ya. Perawatan alat gitu juga. Kadang-kadang tali itu kayak tali gitu ya, kita tali itu nggak boleh terlalu kering. Kemudian nggak boleh diinjak, itu kan rusak. Terus melipat pun juga itu juga harus ada Caranya ya. Jadi supaya tali terawat. Alhamdulillah saya tali itu udah 5 tahunan sih masih aman, masih nyaman lah. Talinya apa? Karmentel itu bukan? Karmentel bukan? Betul, karmentel. Kan ada macam-macam tuh. Ada dinamis, statis, semi statis begitu. Macam-macam goyangannya macam. Jadi ada yang turun apa? Kalau dinamis itu dia apa? Daya lenturnya itu besar. Gitu. Daya lenturnya tuh jadi kalau orang turun gitu udah rasa goyang ini kayak di apa sih namanya? Kayak di ya mainan gitu loh apa sih? Gitu. Statis itu tidak bergerak, dia tidak bergerak. Kalau semi statis itu dia sedikit bergeraknya. Macam sih. Nggak susah ya nyari tali kayak gitu. Banyak sekarang di online banyak. Oh di online juga ada ya? Banyak. Dulu saya masih belanja ke Jakarta sana untuk tali kan untuk memastikan gitu kan. Sekarang udah banyak yang jual di online dan murah sekarang. Oke, balik lagi ke ini nih Pak Ruli, ke pandemi ini. Kira-kira sebesar apa sih pengaruhnya sama kerjaan? Kalau di awal-awal 2020 kemarin sih terasa banget. Orang mungkin menahan pekerjaan ya, karena itu bukan bidang yang urgent banget gitu loh, dibutuhkan. Begitu. Tapi mulai 2020 akhir orang mungkin sudah terbiasa gitu, akhirnya ada kebutuhan lagi sih yang mulai ramai lah, alhamdulillah. Begitu. Justru saya ini sekarang lagi karena kemarin itu masih isolasi, jadi ada beberapa pekerjaan yang harus saya stop, saya pending gitu. Dan saya juga ngerasa udahlah cukup lah, saya pikir dengan begini aja udah cukup gitu loh, ngapain harus nggak kayak dulu lah, nggak kayak dulu. Gitu. Oke. Beda lah intinya. Udah terus ada obsesi lain nggak kira-kira? Obsesi sebenarnya pengen sih ngajar apa istilahnya, ngajar ya kayak
berbagi ilmu cleaning service begitu. Itu sih lebih ke situ. Mau apa obsesi ya. Ada tawaran gitu, Pak bisa nggak ngajarin training refresh training gitu untuk kerjaan cleaning service. Ya. Ini masih saya pikir-pikir juga sih, tapi insya Allah mungkin saya ambil sekalian untuk apa? Mungkin arahnya ke sana begitu. Toh juga enggak ini pertemuan gitu kan lewat online aja. Lewat online. Saya pikir menarik juga sih. Iya, bagi-bagi ilmu lah. Kalau sudah umur 40 ke atas itu kan jadi tinggal cari amal jariah. Ya, selain dari pekerjaan ya. Ada lagi nggak yang kira-kira yang belum dikerjain atau apa gitu? Yang belum dikerjain ya. Ada saya pengen ini, saya pengen itu gitu. Pengen ngumpulin teman-teman aja sih dulu yang pernah kerja bareng di suatu perusahaan gitu kan yang udah cukup berumur gitu. Ya ayo kita kerja bareng gitu kan istilahnya yang teman-teman ini yang masih kerja gitu kan. Pengen berbagi aja sih. Ayo kalau masih ada kerjaan gitu ya kita kerjain gitu loh sama-sama seperti itu. Kepengennya sih namanya arahnya begitu. Jadi kalau obsesi pribadi sih enggak, cuman kalau misalnya untuk bersama-sama gitu ya teman-teman lama gitu yang karena bisnis usaha jasa ini terutama cleaning service ya bagi saya sih tetap masih dibutuhkan meskipun ada pengurangan atau apa gitu ya tapi dibutuhkan. Nah, jangan sampai dari kita yang lokal ini jadi masih kurang bisa bersaing lah. Cuman memang landasan yang susah itu dipertemukan itu adalah masalah syariah. Mungkin repot itu memang dipertemukan. Jadi saya maunya begini gitu ya teman-teman masih dengan cara-cara yang lama itu yang bagi saya itu repot banget. Nah saya bilang sama itu sih mending saya jalan seperti saya saja ya. Kalau memang ada yang masih satu visi gitu kan sama yang pengalaman lah ya jasa servis ini ya jadi mau aja. Iya, jadi yang utamanya adalah bagaimana menjalankan pekerjaan secara syar'i ya, bukan secara konvensional seperti yang sudah ya. Betul. Apalagi kan kami jasa ya. Saya ini jasa yang penuh dengan godaan-godaan. Godaan itu, wah itu iya. Dekat sekali itu sama godaan-godaan yang banyak negatifnya ya. Oh iya jelas. Sering gitu, bahkan terjebak tuh sering juga gitu. Dari awal kita sudah tidak bicarakan masalah berapanya gitu kan. Iya. Ini juga kadang terjebak. Buat aku saya nih, apalagi dulu kan kita masih begitu, dulu kan begitu gitu kan. Dulu begitu, terus ini ada kejadian menarik gitu. Ya, dulu kan memang kita begitu ya kelakuan kita ya. Setelah lama kita ketemu dengan customer itu, klien itu, kita pasti dipanggil lagi. Dong gitu. Kerjaan tempat saya gitu kan. Di awal kita nggak ada bicara itu. Cuman dari awal saya sudah mulai bicara, Pak saya begini. Harusnya paham gitu ya. Harusnya paham. Iya. Ternyata nggak paham juga gitu. Saya sudah model kerjanya begini, banyakkan cari yang ribet lah begitu. Nah, ya mungkin mereka nggak paham juga gitu kan. Akhirnya ya kadang terjebak lah. Kayak misalnya yang paling masih belum bisa saya kadang-kadang masih belum bisa saya ini tuh kadang-kadang ayo makan siang yuk begitu dia yang ngajak gitu kan sudah memang jamnya makan siang kan kita makan gitu. Mau ya, kita coba angkat dompet gitu kan ya mau kita tetap bayar intinya sih
intinya sih apa kita mungkin dia mau bayar gitu kan, dia mau bayar, cuma kan kita sebagai ini ya kita juga bayar lah. Itu paling sering kejadian itu yang masih nggak mungkin kita nolak pada saat jam makan gitu kan, pas kita masih ini kita nawarin ini makan Pak gitu. tanpa maksud sebenarnya, tanpa maksud. Cuman ya itulah yang paling kalau untuk peristiwa atau apa tuh insya Allah sudah mulai tahu lah ya. Di awal saya udah ya kita ngeliat gejala orang itu orangnya begini jadi kita udah tahu lah. Cuman kalau permasalahan kayak pas kita di sana pas makan, pas jam makan gitu, pas kita lapar gitu kan, mau nggak mau kita harus ngajak basa-basi gitu kan, tetap kalau media mau ya gitu. Ya tanpa tanpa ada keinginan untuk makan enggak, makan yang gitu aja. Kalau klien yang langsung minta gitu sekarang masih ada? Sudah nggak ada. Sekarang udah nggak ada, tapi di awal-awal dulu sekitar 2 tahun yang lalu itu masih ada. Sekarang udah nggak ada, tapi gimana tuh? Ada konsekuensi apa gimana? Gimana? Jadi kalau sekarang nggak ada tuh ngalir gitu aja atau ada konsekuensi untuk tidak dilanjutkan di berikutnya gitu? Oh enggak, jadi kalau saya sih pertama tuh pasti ngeliat gelagat ya. Gelagatnya seperti apa. Di awal-awal tuh kita udah harusnya sudah bisa baca lah. Oh ini orangnya minta uang, begitu. Jadi kita sudah tahu gelagatnya. Ya, tinggal pilihan kita kan ambil apa enggak gitu aja. Cuman kalau misalnya kita masih 50-50, ini gelagatnya ini siapa sih tanya dulu, udah tanya Pak maaf ya kita nggak ada ini Pak. Biasanya sih udah tahu. Oh ya nggak usah nggak ada begitu. Biasanya sih begitu kalau kita masih sekarang ini ya. Betul. Saya sih kadang nggak nanya juga di awal gitu kan. Saya nggak mau membuka diri seakan-akan kok ya gimana gitu ya. Cuman kita pertama itu adalah ciri itu udah kelihatan dari awal, udah kelihatan seperti itu. Ciri itu udah kelihatan orang itu meminta uang atau minta bagian atau bagaimana itu udah kelihatan sebenarnya. Gitu. Kita menolak aja. Kita udah, oh maaf Pak, kita ya caranya gimana? Maksudnya kita tolak kerjaan itu. Gitu. Oh maaf Pak, kita lagi sibuk nggak bisa ngambil gitu. Dari awal sudah ketahuan. Tapi kalau udah kita belum tahu nih, misalnya begini kok kayaknya gelagatnya begini aneh, cuman saya langsung tembak aja. Apa ya kita udah nggak bisa, kita nggak ada begini. Begitu. Biasanya kalau orang yang memang mau minta uang, mau minta jatah lah ya, minta jatah, dia pasti akan nolak kita. Nanti ada penawaran lain masuk, oke udah, alhamdulillah. Gitu. Daripada kita kena jebakan gitu ya. Iya. Masih ada. Kadang juga saya akuin saya lepas artinya tidak bisa menilai orang ini ternyata begitu. Ya. Saya tetap tidak ini, ya muka tebel aja. Iya. Nggak usah dikasih gitu kan. Gitu. Oke. Jadi apa namanya udah mulai membatasi lah ya, atau memang udah nutup sama sekali nih? Alhamdulillah sudah nutup ya. Kalau untuk itu sudah nutup. Tapi memang kadang orang itu kita kadang kalau saya kadang terjebak gitu loh. Karena kita di awal gitu ya, di awal sudah misalnya udah ngomong begitu, tapi tidak ngomong secara vulgar. Biasanya saya nggak secara vulgar. Saya kasih clue begitu, ya kan? Mungkin tentang syariah sedikit begitu ya. Begitu harusnya mereka paham. Kadang terjebaknya, kadang juga pernah terjebak juga. Tapi sekali. Udah saya tolak aja. Saya bilang tadi, muka tebal tadi. Udah nggak usah gitu aja. Iya. Sana ya nggak apa-apa kan. Itu sih sering terjebak di situ. Cuman jumlahnya dari tahun ke tahun berkurang ya. Jadi itu nggak ada. Kalau dulu masih ada yang gitu. Mungkin sekarang di sini nih udah mulai berkurang ya.
Enggak juga sih, kalau klien-klien baru yang belum kenal gitu ya, customer-customer baru yang belum kenal itu biasanya kan kita harus cari-cari lagi nih, artinya lihat gelagatnya lagi kan begitu. Ya pasti ada. Itu selalu ada. Artinya kita dari beberapa customer baru, kebanyakan customer baru ya. Customer baru itu ya pasti ada lah yang begitu. Karena kita nggak mungkirin mereka tuh berharap, ada juga harapan gitu loh, dapat apa gitu. Cuman bagi kita udah nggak usah. Cuman memang ya kita tadi yang paling kayak makan siang begitu itu memang itu yang masih kadang saya lakukan, saya jujur aja. Karena pas kebetulan juga jam makan, pas juga saya lapar daripada saya pingsan gitu. Sebenarnya sih basa-basi gitu kan. Basa-basi. Udah jamnya nih ulang. Begitu. Ada keinginan atau hal yang disampaikan kepada mereka bahwa itu nggak baik gitu. Gimana? Jadi kan tahu itu nggak baik kalau riswah itu kan artinya memberi keuntungan kepada mereka yang tidak seharusnya gitu kan. Nah, ada nggak mau menyampaikan gitu atau berdakwah kepada mereka gitu? Oh iya, beberapa yang menurut saya ajak kan biasanya kan kalau siang itu kan kita sebelum makan kan sholat dulu tuh. Oh ini orangnya juga ikut sholat gitu kan, artinya bagus lah. Gitu. Pasti saya bicara. Pernah lah gitu. Kayak ya bicara itu. Biasanya ngungkapnya bicara tentang kondisi sekarang dulu sih. Kalau kira-kira cocok atau apa, nah itu baru kita. Cuman kalau orang itu juga kita ajak sholat juga nanti wah itu saya bilang ya sudah itu nggak usah, bukan segmen. Udah masuk segmented ya. Karena emang kata gue ya kalau untuk kita bicara di luaran sana masih banyak orang-orang yang saya belum paham lah ya. Dan kita juga ketika kita mengajak, kita hanya bisa mengajak kan, masalah dia mau atau tidak kan itu bukan sudah bagian bukan dari kita lagi gitu loh. Jadi kita udah mengajak, beritahu begitu ya udah. Ya. Apa harus disampaikan lah ya, walaupun sedikit. Betul. Dan kita juga harus senantiasa saling menjaga bahwa hal-hal tersebut memang ada aturannya dalam syariah Islam. Betul. Oke, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga. Sehat-sehat selalu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.